enek banyu sak ember. Ketibanan tai cecak siji. Tik. Niki airnya mutanajis. Tai cecak siji niki hukume ndadekake banyu sak ember niki diombe ora oleh, digawe bersuci juga tidak boleh. Nak ge siram, ge nyiram tanaman oleh. Gawe diombeke wedhus oleh apa lah? Ketika enek banyu nyuwun sewu ngenten iki kecemplungan laler, terus bagaimana hukumnya air ini? Bolehkah diminum? Boleh. Jadi kalau terkena bangkai selain bangkai yang tidak ada darah yang mengalir, itu hukumnya adalah najis. Lah, carane gen suci piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi' ma'u najasin. Pembagian yang keempat dari air yaitu air najis. Air mutanajisin. Bedanya najis dengan mutanajis niku dos pundi? Ketika najis itu tidak bisa menjadi suci, kalau mutanajis itu bisa menjadi suci. Segi zatiahnya itu memang sudah najis, itu najis katanya. Tapi kalau mutanajis itu air yang terkena najis. Jadi kados banyu sing najis niku kados dene air kencing. Itu segi zatiahnya memang sudah najis. Kalau mutanajis itu air yang terkena najis. Bedane teng mriki. Sehingga teng mriki dikasih keterangan oleh dalam kitab Fathul Qoribnya mutanajisin. Nah. Air mutanajis itu ada dua macam. Ada kalanya yang pertama adalah air yang banyak. Air yang banyak yaitu yang ada dua kolah, rong kolah. Wa alladhi hawana ngeten niki nek teng mriki sing mulai pertama sing siji sing banyu sithik sik, banyu sing kurang saka rong kolah. Wa alladhi halat fihi najasatun wa huwa ma'un dunal kullataini. Yang pertama adalah air yang kurang dari dua kolah. Air sedikit. Apabila ini terkena najis, maka hukumnya adalah mutanajis atau air yang tidak boleh untuk bersuci. Jadi
baik dia berubah maupun tidak. Nyuwun sewu, enek banyu sak ember, ketibanan tai cecak siji, tik. Niki airnya mutanajis. Tai cecak siji niki hukume ndadekake banyu sak ember niki diombe ora oleh, digawe bersuci juga tidak boleh. Nak ge siram, ge nyiram tanaman oleh. Gawe diombeke wedhus oleh apa lah? Nak diombeke wedhus, nak diombe dhewe ora oleh, nak diombeke wedhus apa to diombeke kebo? Wangsal. Boleh. Kalau selain manusia boleh diombeke wedhus, diombeke utawa kan angsal, ge nyiram tanaman angsal. Bahkan kalau nyiram tanaman ora mung banyu sak, ora mung ketibanan mendel siji, dikecampuri ledong malahan, ket nambah. Nggih. Lah, dalam keterangan kitab Fathul Qorib ini diterangkan wa yustasna min hadzal qismi al maita allati la damalahu sa'ilun inda qadriha aw syakki udwin minha. Dikecualikan dalam permasalahan ini adalah ketika air itu terkena bangkainya hewan yang tidak ada darahnya ketika dirobek atau ketika dibunuh. Darah itu darah yang mengalir. Enek getahe ning orang mili. Contone apa? Contone lemut. Contone laler. Laler iki dipateni ngene, getahe ora mili. Lemut diceplek ngene iki paling nemplek. Getahe ora ngasih mili. Ketika enek banyu nyuwun sewu ngenten iki kecemplungan laler, terus bagaimana hukumnya air ini? Bolehkah diminum? Boleh diminum. Oleh. Utawa nyemplunge jauh urip. Nyemplunge jauh urip tekan jero mati. Niki angsal diombe. Lah, sekarang kalau misalkan ana wong awake dhewe enek laler mati dicemplungke karo sing wong nyemplung karepe dhewe niki dicemplungke. Lalere wis mati cemplungke blung. Hukumnya pripun niki? Ketika iki dicemplungke, teng mriki dikatakan ilam tutrah fihi. Ketika memang tidak dicemplungke, nak dicemplungke batang mati kok cemplungke, niki hukumnya jadi najis. Nggih. Hukumnya jadi najis. Nah. Lah sekarang lah nyemplungke ini jauh urip. Cemplungke jauh urip akhirnya jero jadi mati. Piye? Laler urip cemplungke plung tekan jero mati. Iki najis mboten iki. Oh, ketika niki cemplungke jauh urip tapi akhirnya sampai situ mati, niki tetap hukume suci. Nah. Wakah ngoten. Semut ya nyuwun sewu semut ke misalnya gulane nek semute plek cemplungke ngeten kayak banyu diudek, akhirnya mati semute. Iki piye iki wedange nek semute ngenten iki? Disaring. Saring yo nggih. Saring. Ya semute dijipuki, disaring wis bar iki dadi ora nek semute ngoten lah. Ini hukumnya adalah tetap suci, tidak termasuk kategori najis. Tidak termasuk kategori najis. Tapi dengan catatan ini tidak berubah. Lah nak berubah misalnya berubah misalkan kayak semut ono 5 kilo ya. Jadi warnanya kan dia dadi njur mbah berubah warnanya atau mungkin berubah rasanya atau berubah baunya, ini jadi najis. Dan itu banyu air yang terkena
najis. Yang terkena najis yang di situ berupa bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Contoh laler wau. Laler niku napa nggih? Dubab bahasane Arab. Dubab niku dari dabba aba, digusah melayu, digusah teko meneh, digusah teko meneh. Niku laler. Ini terangke laler ki umure 40 dina. Nggih, umure 40 dina. Tidak lebih dari 40 hari. Itu nengke mati dewi. Nah, karena termasuk keistimewaannya Nabi Muhammad, Nabi niku ora tau dipencloki laler. Pakaiane yo ora tau, awake yo ora tau. Itu keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir itu banyak sekali, wakeh. Tumo, semut, nyamuk niku wau, laler, yus pirang-pirang koncone niku wakeh banget. Sing ora duweni getih sing mengalir. Enten getih ning tidak terlihat mengalir ngoten lho nggih. Nggih. Niku wakeh banget. Jadi adalah kewan-kewan sing cilik niki wau. Tengu, misalnya tengu ra ketok malahan ngoten. Itu yang pertama. Yang pertama, jadi najis hukumnya itu najis. Tapi itu adalah najis yang diampuni. Najis yang diampuni. Nah. Kemudian yang kedua adalah ketika terkena najis yang tidak terlihat oleh mata. An-najasah allati la yudrikuhu at-tarfu. Yang tidak bisa terlihat oleh pandangan mata. Contohnya nopo? Laler niku nemploke ting napa niku ting kotoran-kotoran. Nyun sewu nika sing nggawa sikile laler kae nggawa yo nyun sewu nggawa kotoran. Mungkin bar nemplok ning telek, akhirnya mlebu ning enten iki. Ketika ngoten iki najis tidak. Karena apa? Kuwi ora ketok. Contoh yang lain bahkan dicontohkan. Kalau tasih kelingan teng kita Fathul Muin. Niku enten contoh. Nalika nek kucing bermangan batang, bermangan tikus. Kucing kuwi lunga. Bar kuwi terus kucing kuwi ngombe banyu ning ember. Ana ngene dhewe nek banyu sak ember, kucing bar lunga terus bar kuwi ngombe banyu ning ember. Bagaimana hukumnya air yang ada di ember ini? Najis mboten? Najis mboten? Oh, niku mboten karena najisnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Lah mau bar mangan batang tapi wis lunga. Kemungkinan iso kucing iki ngerti sesuci, jadi mungkin ngombene ning kolah sing gedhe. Oh ning jeding sing ngombo wis ning kono cuci mulut misalnya. Cara gampang cuci mulut. Ah, ketika dia minum di tempat air yang banyak, ini kan sudah suci. Dia kembali baru minum di ember, niki banyu sening ember niki hukumnya tetap suci karena najisnya tidak terlihat. Kalau yang jelas terlihat misalkan kucing bermangan batang tikus, bermangan tikus, barpi langsung ngombe banyu ning ember. Ora lunga sik langsung ngombe ning banyu ning ember. Lah, ketika dia minum air yang ada di ember ini air yang ada di ember niki hukume dadi najis. Dadi najis beda. Contoh yang lain adalah percikan-percikan najis. Nyun sewu, ana wong pipis, airnya mercik, tapi kan tidak terlihat percikan walaupun kecil-kecil kadang kalau mercik. Ning kamar mandi nek ember, nguyuhe rada nganu mungkin mercik. Tapi ini
najis ini tidak terlihat oleh mata, maka ini tidak menjadikan air yang ada di ember ini menjadi najis. Karena apa? Najisnya tidak terlihat oleh mata, kecuali diuyui lagi beda meneh jelas kita. Utawa ngerti weruh cipratane, weruh nyiprate. Lah niki sudah terlihat, ketika weruh nyiprate berarti air yang ada di ember niki dadi najis. Nah, masih banyak sebenarnya pengecualian-pengecualian yang di situ napa niku yang menjadikan air itu tidak menjadi najis ya wakeh, tapi niki loro sik mawon. Loro, nggih. Nah, banyak air yang perkara-perkara itu dua niku mboten dadosaken air yang terkena najis yang tidak terlihat atau terkena bangkai yang tidak ada darah yang mengalir niku hukumnya tetap suci. Kemudian untuk kategori air yang ada dua kolah, air banyak atau lebih, niki dikatakan air itu mutanajis, dikatakan air itu najis kalau memang berubah salah satu sifatnya, baik dari segi warna, rasa maupun baunya. Kalau air niku rong kolah. Dan kalau air sedikit wau terkena najis itu hukumnya tetap terkena najis, hukumnya meskipun tidak berubah hukumnya suci. Maaf, hukumnya najis. Air itu terkena najis meskipun tidak berubah hukumnya najis. Kalau air banyak terkena najis itu menjadi najis kalau memang berubah. Kecuali terkena najisnya niku oleh najis-najis yang seperti tadi disebutkan. Contoh yang lain, mustasnad yang lain, misalkan ono banyu digodhog nganggo napa niku kotoran hewan. Nah, niku kan kemungkinan ada najis yang dengan perantaraan api niku, itu nggak sakit. Dalam hal ini ente sing taklep boten tentang permasalahan air sebelum saya melanjutkan untuk pasal yang lain. Nggih. Biogas itu berarti najis sih. Kan saya kotoran sapi. Nggih. Kan ada yang di kampung kan. Nggih. Kalau sudah dibakar niku mboten dadi najis. Mboten najis. Nah. Kalau biogasnya niku najis. Tapi ketika untuk masak itu boleh. Asal. Nah, biogasnya kan merupakan kotoran dari sapi, itu najis. Tapi apine niku mboten najis, dimasak mboten najis, ngoten. Mboten mensucikan, tapi ketika sudah ngoten niku pun mboten sifatnya sudah lain, ngoten nggih. Saged dipun paham nggih. Enten malih? Nggih. 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 Carane mboten ngonten. Carane niki diguak batange dokoke ning jeding sing gedhe. Disok ting bak yang besar yang ada dua kolah. Nah, niku mangke hukume suci.
Nah, waduh, orang dijedeng nggih. Nggih. Ketika terkena najis tetap hukumnya najis, kecuali cecak niku darahnya mengalir nggih. Mengalir, ada yang ngalirnya darah kalau cecak. Ngoten. Jadi kalau terkena bangkai, selain bangkai yang tidak ada darah yang mengalir, itu hukumnya adalah najis. Lah, carane gen suci piye? Carane gen suci jane ngene kuwi. Kalaupun nak cara desa dadi jeding lebokke jeding dadi suci. Nggih. Kalau nambah Nggih. niku kan tren perumahan kan sakniki mboten bak nggih. Banyakan kan ember. Nggih Bu nggih. Ember. Artinya ember itu resiko. Tapi secara kasat mata itu suci karena nggak ada kotoran yang terlihat. Nggih. Biasanya niku nak nyiduk niku ya kecawuk. Ngeten nggih. Nggih. Nah, wonten niki napa istilahnya perilaku ketika kita mau mandi niku dicorke riyen krane. Oh. Dados memastikan ini akan terisi penuh terus. Ya, yo kadang nggih sampai tumpah, kadang nggih rada ceklok sithik lah, tapi intinya air mengalir. Ribut nggih. Ya. Niku tetep airnya mboten mengalir. Statusnya adalah roket itu, air sing mandek meskipun dialiri. Kalau sambil sami mawon. Sampai amber nggih sami mawon itu karena sudah roket, kecuali pancurane niku sing mengalir air di pancurane niku. Oh, malah mending sing shower nih, shower malah nggih. Kalau shower itu nganu langsung mengalir. Niki statusnya tetap air roket niku wow. Dipastikan nggak ada najis yang gitu nggih ngoten mawon. Pastikan nggak ada najis. Nggih. Nggih. Enten malih. Mbok niki sisteme nganu mawon, maksudnya ge santai ngoten. Enten? Lah itu roket. Bukan napa niku, bukan termasuk air yang mengalir. Tertampung nggih. Nggih tertampung. Sehingga ketika nyuwun sewu banyu kalen kok ning dhuwure mawon ning dhuwure niku kira-kira tidak ada penampungan yang melebihi dari 2 kolah, itu pun jadi najis ketika bersamaan dengan najis. Tapi rata-rata tandu itu kan ada 500 liter. Nah, itu kan kemarin saya katakan untuk 2 kolah itu 216 liter. Paling sedikit kita orang atau seket nih pun mencakup 2 kolah nih kamu. Nek mboten kalong nggih. Ora tapi kadang galak. Nggih. Anten. Oke, kemarin ada pertanyaan mengenai manhaj dan madhab. Sing takut enten mboten? Nggih kok. Nggih. Bahwa istilahnya sebenarnya secara logatnya itu hampir sama. Kalau ngoten manhaj niku yo keluar, jalan keluar, madhab juga jalan keluar, dhahaba iki lunga. Nahajat juga pergi sama. Tapi dalam istilah keislaman bahwa manhaj itu adalah metode penggalian hukum itu namanya manhaj. Tapi kalau madhab itu adalah hasil dari penggalian hukum. Madhab Syafi'i berarti itu hasil dari penggalian hukum menurut Imam Syafi'i. Kalau misalkan manhajnya Imam Syafi'i, metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam penggalian hukum itu ke arah situ. Nah, itu istilahnya dalam istilah. Kemudian apakah wajib kita itu bermadhab? Pertanyaannya kan ngonten ini. Bagaimana hukumnya bermadhab? Apakah wajib? Jumhurul ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan kita wajib bermadhab. Mengapa? Dalam landasan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam Al-Qur'an. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kamu tidak tahu. Nah, orang ngerti takok wong sing ngerti. Dalam kasus sahabat, meskipun sahabat itu banyak yang beristihad sendiri bahkan mungkin, tapi dalam permasalahan ilmu pun juga mereka tanya kepada orang-orang yang
Memang ahlinya. Hanya beberapa sahabat termasuk Khulafaur Rasyidin tanya kepada Umar, kepada Abu Bakar, kepada sahabat Utsman, kepada sahabat Ali, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kepada sahabat Siti Aisyah. Niki tangklet ning gone wong tertentu ora kabeh ditakoki. Karena memang hukumnya orang nyuwun sewu semacam kita orang umum itu orang itu kategori kasta orang itu kan macam-macam. Ada kasta yang alim, ada derajat ini wong ngerti, enak sih derajatnya wong sing bodoh. Dipaksakan kalau orang bodoh itu ya tetap takoknya nggak ada orang sing ngerti. Lah andai kan kita nyuwun sewu, kita menggali dalam nyuwun sewu menetapkan hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Memang Quran dan hadis itu merupakan semua orang Islam landasannya adalah Quran dan hadis. Cuma penggalian hukumnya atau kita menggali apa yang dalam Quran dan hadis itu masing-masing ada yang punya kapasitas, ada yang tidak punya kapasitas. Nggih, contoh ning Quran, fa inama tuwallu nikah, depan nikah. Ketika kamu menghadap, di situ ada zatnya Allah. Ada. Sehingga kalau demikian, ketika ada orang sholat atau asal ngawur kira-kira, pokoknya madepe ngendi, kira-kira rono ngono wae. Kuwi kira-kira salate sah mboten? Mboten sah. Tidak sah. Lho dalam Al-Qur'an ada. Madhep ning dhewe sing penting nek kono madhep ning zate Gusti Allah. Makanya kalau kita menyadari nyuwun sewu, menyadari kapasitas kita taklidnya itu kepada madhab itu hasil pemikiran dari Imam Syafi'i, Imam Malik atau Imam Hanafi dan sebagainya. Niki karena kita menyadari kapasitas kita. Nggih, karena kapasitas kita. Loh, saliki nyuwun sewu. Wis wong Quran kabeh wis ana dipelajari dhewe piye itu bagaikan nyuwun sewu. Jenengan nyuwun sewu. Ambil dari Google. Ambil dari Google bahwa cara mengoperasi pengambilan batu ginjal adalah demikian. Akhirnya nek pasien jenengan bedah dhewe mengikuti tata cara yang ada di Google ngoten niku. Ternyata yang di pasien niki meninggal. Niki kira-kira malah praktek mboten? Malah praktek karena tidak tahu teori secara detail, hanya tahu secara kilas saja. Begitu juga kita menggali hukum dari hadis dan Quran, tidak tahu metodenya bagaimana, tidak tahu oh ini huruf ini artinya apa. Contoh kasus yang kemarin saya katakan. Misalkan dalam masalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata-kata wa aydiyakum ilal marafiq itu ila itu kalau dalam tata bahasa Arab sing akeh niku maknane adalah intihail ghoyah. Intihail ghoyah. Dan basuhlah tanganmu sampai dengan sikumu. Sikune ora melu. Kalau pakai ilali intahil goyah. Tetapi imam-imam madhab itu mengatakan ilahnya itu bukan bimakna ilah tapi bimakna ma'a. Ini jarang digunakan sebenarnya. Gunake ma'a. Ai ma'al marofik beserta dengan sikunya. Sikutnya ikut dibasuh. Loh, ketika sikunya ikut dibasuh, iki bimakna ma'a, iki saka ngendi iki aturane? Ini adalah orang yang paham betul tentang masalah kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sorot dan sebagainya. Jadi apa meneh kok terus modal terjemahan tok awake dhewe netepke hukum, kuwi kocar-kacir kuwi ngoten. Lho saestu. Oh itu bimakna ma'a. Landasannya apa? Landasannya karena dalam satu hadis tertentu hadis tertentu mengatakan bahwa Nabi ketika wudhu itu memanjangkan basuhannya sampai dengan pertengahan adud, pertengahan lengan atas. Sehingga ini dibuat dasar, oh sikul itu ikut. Sehingga ilahnya bermakna ma'a. Dan niku
napa niku perdebatan-perdebatan yang eh, yang menggali di satu huruf saja. Apa itu satu kalimat berupa ilah. Niku bahkan di ayat Quran banyak sekali. Ilah bimakna ma'an bimakna apa, fi bimakna apa. Itu banyak. Gek sidik tok. Baru satu napa niku satu kalimat. Nah, belum tafsiran-tafsiran semacam aidiakum itu semacam apa, ya, tangan itu batasannya mana, wajah itu batasannya mana, kemudian semacam niku wamsahu biruusikum, ada bak ruusikum, nah, usaplah kepalamu, ada bak biruusikum. Bak itu kalau biruusikum, kalau menafsirkan kepalamu berarti semua kepala. Tapi ada yang mana kan bak itu bimakna ba'du. Oh, sebagian dari kepala. Loh, ngenten iki awake dhewe ora mampu, makanya kita itu taklid, mengikuti pendapatnya ulama. Mengikuti pendapatnya ulama itulah kita bermadzhab. Lah nek dicampur-campur. Ah, iki aku njupuk pendapatnya Imam Syafi'i. Wudune jipuk pendapatnya Imam Syafi'i, ning batale jipuk pendapatnya Imam Malik, akhirnya ngemek bojone ora apa-apa misalnya. Karena tanpa syahwat. Atau misalkan. Ini bagaimana ketika dicampur-campur? Landasannya karena hadis. Itu bagaikan kalau saya mengatakan bahwa kita itu anak SD menilai skripsinya mahasiswa atau menilai hasil karya dosen. Wah, kae apa nak ngene dokter niku napa? Sak ndure skripsi napa Pak? Tesis. Napa? Hah? Disertasi. Wah. Disertasi ini si A kayak kurang pas kayak karena tidak ada demikian. Cah SD kok nilai disertasinya dosen S3 misalkan. Kuwi kira-kira pantas apa ora ngono kuwi? Kapasitas saya loh misalkan, kapasitas kita orang umum itu kan nggak sesuai. Orang sesuai, dia sudah ngalim, kita baru ke level bawah, tapi sudah menilai. Makanya jumhurul ulama, kebanyakan ulama, saya tidak mengatakan semuanya ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukum bermadzhab itu wajib. Yang kedua adalah juga untuk menjaga kerukunan. Nyuwun sewu teng mriki misale madhabe enek sing Imam Malik, enek Imam Syafi'i, enek Imam Hanafi. Kira-kira salate do bingung apa ora? Wes, sing siji nggo kunut, siji ora nggo kunut, siji ngene. Wah, siji ora nggo bismillah. Kan akhirnya jadi tanda tanya wes padha manut. Oh, sing umume kene Syafi'iyah, kita menggunakan Syafi'iyah saja. Oh, niku dalam hal pembahasan sing kados mekaten. Nah, kalau kinten niki nyuwun sewu ngajine telat nggih niki sak punjuli 10 menit ya ora apa-apa nggih ganti telate wau nggih. Nggih. Angge telate wau benjing ngajine nggih sithik niki wajane. Nggih pangapunten wong udan arep mangkat kan pripun nggih. Alhamdulillah. Kalau kita mengatakan mugi-mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.